Terima kasih Romo, selamat malam buat semua suster, Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting ini. Saya bangga sebagai umat Katolik saat ini. Kalau dulu saya tidak mengerti apakah saya sebagai Katolik apa tidak mengerti. Tapi setelah melewati semua penderitaan itu, saya berani mengatakan saya bangga menjadi umat Katolik. Saya dari Protestan, menikah dengan suami Katolik. Harapan saya tadinya dengan pendampingan suami, saya dapat bertumbuh di dalam iman Katolik. Ternyata setelah kami menikah, kebersamaan kami ke gereja sangat jarang, tapi saya tetap berusaha rajin ke gereja, rajin ke acara doa. Tapi sampai usia pernikahan kami 5 tahun itu, iman saya nggak bertumbuh. Saya masih ngambang istilahnya, apalagi tentang Bunda Maria, karena di Protestan itu terus terang memang tentang Bunda Maria nggak ada gitu. Jadi saya masih bingung waktu itu bagaimana saya berjuang di dalam bertumbuh di dalam iman Katolik. Saat itu saya hanya berkata sama suami, saya akan kembali ke Protestan, saya bilang. Langsung dibalas, ya kalau mau kembali ke Protestan silahkan. Tapi saya di situ langsung tersentak, berarti nggak bisa dengan begitu sama suami itu. Akhirnya saya semakin lama mengalami kesulitan itu, saya bawa dalam doa. Saya hanya mengadu kepada Tuhan, seperti yang dibilang Romo tadi, yang berbeban berat datang kepada Tuhan. Karena memang buat saya pertumbuhan iman itu selama 5 tahun nggak bertumbuh, buat saya sangat berat gitu. Jadi saya mengadu sama Tuhan. Pertama saya bilang begini, Tuhan kenapa suami yang seperti ini kau berikan kepadaku? Tapi saat itu Tuhan menjawab, biar kamu tahu dalamnya cinta saya. Saya terus terang saat itu saya tidak mengerti apa arti perkataan Tuhan itu, tapi ada sukacita bahwa Tuhan mencintai saya. Baru yang kedua, Tuhan saya akan kembali ke Protestan karena saya nggak bisa bertumbuh di Katolik ini gitu. Dijawab lagi dalam doaku itu, didiklah anakmu dalam agama Katolik. Spontan saat itu saya ingat, ternyata di pernikahan saya udah berjanji dengan Tuhan mendidik anak di dalam agama Katolik. Jadi sejak itu saya berjuang, terus berjuang. 1 tahun kemudian ketua lingkungan datang meminta surat pernikahan kami. Dia lihat antara HKBP dengan Katolik. Terus ditanya waktu itu, Ibu udah pendalaman belum? Belum, tapi udah ikut menyambut, udah. Waduh, Ibu belum bisa, mulai hari Minggu Ibu jangan dulu ya. Saya sedih, mau nangis saya di situ. Saya sedihnya di umat Katolik juga saya belum termasuk, di Protestan juga saya udah termasuk, di mana saya? Itu yang bikin saya sedih waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya diizinkan untuk pendalaman. Setelah itu dilanjutkan dengan Krisma. Selama saya pendalaman dan Krisma, puji Tuhan suami ikut rajin mendampingi anak-anak ke gereja karena saya harus misa pagi. Disitulah iman saya mulai bertumbuh di dalam iman Katolik. Saya rajin membaca Alkitab tentang yang mengenai Bunda Maria. Itulah yang saya tempuh bagaimana iman saya untuk mengimani Bunda Maria ini. Jadi selama kami ada kebersamaan ke gereja, kami sangat bahagia gitu. Kami sering ke gereja, bahkan berdoa bergandengan tangan dengan suami, berdoa malam setelah anak-anak tidur, itu terjadi. Tapi setelah itu, perbaikan ekonomi, itulah yang menjadi pergumulan kami saat itu, karena anak-anak mau sekolah, sementara ekonomi pas-pasan. Puji Tuhan dikabulkan doa kami, perbaikan ekonomi semakin membaik. Kembali lagi suami jarang ke gereja. Itulah yang terjadi saat itu. Dan saya juga udah sedih di situ. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Saya pikir udah baik-baik gitu. Tapi itulah prosesnya. Disitulah terjadi perselingkuhan suami. Saya udah berusaha semaksimal mungkin selama 6 bulan saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur untuk memikirkan perselingkuhan suami. Dan waktu itu sampai jatuh sakit, penyakit hernia karena saya harus mencari nafkah juga dengan berkeliling jualan memakai sepeda. Jadi komplitlah penderitaan saya waktu itu. Si suami jadi suami kerja dan berhasil, ibu juga tetap berjualan. Benar, Roma. Oh. Jadi anak berapa, Bu? Waktu itu masih punya anak 2, Romo, laki-laki dua-duanya. Okay. Jadi saat itu saya merasakan
pengkhianatan yang luar biasa dari suami ini, karena kita berangkat dari nol, tapi begitu tiba-tiba bisa begitu gitu. Jadi saat itu saya nggak kuat lagi, si suami sudah terang-terangan menelepon selingkuhannya, dia akan datang ke rumah, mereka akan berencana menikah. Disitulah saya nggak kuat, sementara keluarga dia juga mendukung. Saya benar-benar nggak kuat, saya benar-benar pengen diambil Tuhan waktu itu. Jadi pas malam dia nelpon mereka mau berencana mau menikah, saya ngadu sama Tuhan. Pertama saya berdoa di bawah gambar Tuhan yang berdoa di Taman Getsemani. Saya lanjut dengan di bawah ada salib di rumah waktu itu. Doa saya hanya begini, Engkau tahu Tuhan apa yang kau alami saat ini. Saya tidak kuat lagi Tuhan memikul hidup ini. Ambil nyawa saya Tuhan, lebih bagus saya mati daripada melihat suami menikah lagi. Kuserahkan kedua anakku ke dalam tangan-Mu. Itulah saat itu, saking saya memang benar-benar nggak ada harapan lagi untuk bertahan. Udah sakit, udah nggak bisa tidur, udah nggak bisa makan gitu. Tapi luar biasa kasih Tuhan menyapa saya saat itu. Pegang lilin ini, itulah saya dalam kondisi berdoa tutup mata, ada suara Tuhan, pegang lilin ini. Tapi karena memang saya nggak kuat, saya bilang waktu itu, saya nggak kuat lagi Tuhan, saya udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Lebih bagus saya mati, saya bilang kedua kali. Buka tanganmu kiri. Saya buka tangan kiri. Di saat saya buka tangan kiri, ditransfer seperti ada mengalir kekuatan buat saya. Dan setelah ada kekuatan buat saya terima lilin itu. Disitulah saat saya terima lilin itu, saya lihat wajah Tuhan dengan tersenyum melihat saya. Dan setelah selesai berdoa, malam itu juga saya bisa makan seperti biasa. Tidur dengan nyenyak. Besoknya, sekalipun saya dengar si suami nelpon sama selingkuhannya, saya dikuatkan Tuhan. Suami setelah menikah masih tinggal dengan ibu? Kalau sekarang tidak lagi, Romo. Bukan tadi waktu Ibu cerita ini? Oh iya, masih Romo. Masih. Jadi waktu itu udah benar-benar tapi waktu saya berdua itu udah selalu diserikan Tuhan sebelum dikasih lilin, ampuni suamimu, kasihani suamimu. Jadi kalau dia pas dia nelpon, saya jadi kasihan sama dia. Kenapa dia bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi kalau tadinya benci, waktu setelah dikasih lilin itu saya jadi kasihan sama dia. Jadi benar-benar saya dimampukan Tuhan saat dia nelpon lagi, udah berubah total sikap saya gitu. Itulah yang saya rasakan, kekuatan dan lilin yang dikasih Tuhan itu. Puji Tuhan, seminggu kemudian datang itu perempuan ke rumah. Benar-benar kayak sinetron memang, sinetron kenyataan, kisah nyata. Bukan drakor ya, Bu? Saya pemain sinetron yang ini yang paling utama di sini. Terus datang itu perempuan ke rumah, tapi sebelum datang saya udah berdoa terus, mampukan saya Tuhan sambil memegang lilin itu, biarpun meleleh seperti lilin, tapi saya yakin Tuhan kuat gitu. Begitu dia datang, puji Tuhan, seruan Tuhan buat aku waktu itu Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan yang baik bagi semua orang. Itu yang selalu terngiang di kuping saya. Itu yang saya lakukan, saya terima dia, saya layani sebagaimana tamu yang datang ke rumah. Begitu mereka berbicara sama si suami, saya tinggalkan. Takutnya saya terbawa emosi gitu. Tapi puji Tuhan, kalau saya tinggalkan mereka langsung ini. Yang saya lakukan lagi di situ, tidak berhenti memanggil nama Yesus. Yesus mampukan saya, Yesus mampukan saya gitu. Jadi akhirnya Ibu bisa memaafkan dan melepaskan suami. Kalau saat itu belum, Romo, belum. Ya, lewat perjalanan itu. Iya, belum, Romo, masih berharap kita baik lagi gitu. Jadi setelah kejadian itu, puji Tuhan cepat selesai itu. Tapi ternyata terjadi lagi kedua berikutnya, bukan dengan dia. Tapi sebelum terjadi kedua kali, 2 bulan kemudian saya operasi hernia tadi tanpa pendampingan dia, tapi tetap saya sukacita. Terus 2 bulan lagi kemudian dia mengancam kami, mesti kami lari dari rumah, melarikan diri ke tetangga untuk menyelamatkan diri. Itulah yang saya bertubi-tubi merasakan. Tapi sekalipun saya merasakan itu, saya dikuatkan bersama anak-anak gitu. Udah terjadi begitu, berangsur beberapa lama kemudian dia bermain lagi dengan yang lain. Di situ langsung saya teriak, apalagi Tuhan yang harus lakukan? Saya nggak kuat lagi Tuhan. Saya nggak kuat, saya bilang. Ampuni dia, ampuni lagi, ampuni gitu. Berikan saya kuat mengampuni Tuhan. Gitu. Terus
setelah saya berusaha mengampuni, memang waktu itu memang berat, bukan segampang kita berbicara. Iya. Mau lari-lari kemana-mana, mau sambil teriak. Makanya untung saya nggak diizinkan Tuhan jadi orang lari-lari gitu. Jadi memang saya belajar mengampuni. Udah itu pulih, terjadi lagi ketiga kali, saya teriak lagi sama Tuhan. Apalagi yang harus kulakukan Tuhan, apalagi gitu. Jadi memang hanya mengadu kepada Tuhan. Kalau saya mengadu kepada saudara, belum tentu mengasih jalan keluar. Saya hanya mengadunya sama Tuhan. Tapi di saat yang ketiga ini, Tuhan berbicara sama saya melalui dua, pegang tangan anakmu, ikutin langkahku, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Jadi disitulah saya bisa melepaskan dia, itu biarlah perkara Tuhan. Sekarang perkara aku menggandeng tangan anak-anakku, gimana biar anakku bisa bersatu dengan aku, dekat sama Tuhan di iman Katolik. Puji Tuhan, selama kami melewati masa-masa sulit itu, memang banyak yang membenci kami keluarga karena banyak yang menyarankan pergi ke ini biar cepat pulih. Tapi anakku juga selalu menguatkan aku dan keluarga dari aku. Apapun yang terjadi, jangan hianati Tuhan. Kamu sakit hianati suami, lebih sakit hati Tuhan kalau kau hianati. Sudah kau rasakan gimana sakitnya dihianati suami, lebih dari situ kalau kau hianati Tuhan. Nah, kalaupun kehilangan suami, kamu sudah bertahan, jauh lebih baik daripada kamu mengambil langkah yang salah. Itulah yang selalu menguatkan aku saat itu. Ya luar biasa. Jadi Ibu sekarang udah tidak tinggal lagi dengan suami? Tidak, Romo. Sudah berapa tahun? 5 tahun total tidak datang lagi ke rumah. Tapi yang saya rasakan hari-hari demi hari, saya berdamai dengan penderitaan itu. Karena kalau bukan tanpa penderitaan itu, saya tidak merasakan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Saya melihat Tuhan, saya diberikan nilai, wajah Tuhan saya lihat tersenyum, itulah yang membuat saya bahagia. Dan saat ini si perempuan yang sekarang pernah saya nasihati dia, karena sempat dia mempengaruhi anak-anak saya. Saya bilang sama dia, tolong, terima kasih ya kawan, kamu sudah berbuat baik sama anak-anakku, tapi saya lebih berterima kasih kepada kamu kalau kau lepaskan anak-anakku. Saya sudah berjanji merangkul anak-anakku di dalam agama Katolik. Agama Katolik selingkuhanmu yang kuikutin. Jadi di dalam ajaran agama Katolik itu tidak boleh menikah lagi kecuali diceraikan dengan perceraian, kematian. Tapi itu siswa selingkuhanmu sudah melanggar ajaran agamanya dan adanya. Jadi tolong jangan terkeruh. Kembalikan anak-anakku. Itulah yang saya ambil, Romo. Baik Ibu, terima kasih banyak.